Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran 11 Yusuf ahli mimpi. Dan kita akan belajar di pelajaran hari Minggu 5 Juni masalah keluarga. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah siang dan malam. Saat ini kami akan kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat yang diangkat dari kitab Kejadian 37 ayat 1-11. Tuntun kami memahaminya untuk membawa iman kami lebih setia kepada Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, Yakub bertempat tinggal di Kanaan. Itu dicatat dalam kitab Kejadian 37 ayat 1. Dan Kanaan inilah merupakan di mana ayahnya Ishak sebagai orang asing di tempat itu. Demikian juga Abraham, nenek moyangnya, yaitu tepatnya di Mamre, di Hebron. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, seakan mereka tidak mendapatkan masalah lagi karena mereka ada di kampung halamannya. Namun saat itu mereka tetap mendapatkan masalah. Yakub mendapatkan masalah di tengah keluarganya. Kali ini masalahnya bukan dengan orang-orang di sekitarnya, tapi permasalahan itu timbul dari keluarganya sendiri. Timbul pertanyaan, apakah jenis permasalahan di tengah keluarga Yakub? Mari kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu di Kejadian 37 ayat 1-11. Salah satu yang memicu permasalahan dalam rumah tangganya adalah karena Yakub memberikan perhatian yang berbeda kepada anak-anaknya. Yakub memberikan kasih sayang yang berbeda kepada anak-anaknya. Dalam hal ini Yusuf mendapatkan kasih sayang nomor 1 dari ayahnya. Mengapa demikian? Karena Yusuf memiliki hubungan yang khusus dengan ayahnya. Mengapa Yusuf memiliki hubungan khusus dengan ayahnya? Ternyata karena ibunya Rahel telah meninggal. Karena pada saat itu Yusuf umur 17 tahun. Jadi masih tergolong belia, sehingga dia lebih banyak sehari-harinya bersama dengan ayahnya. Maka tidaklah heran Yakub memberikan perhatian lebih kepada Yusuf. Itulah latar belakangnya. Namun kemudian perhatian ini melebihi dari apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf yang lain. Mengapa? Karena Yakub membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Jubah yang maha indah ini kalau kita lihat dalam 2 Samuel 13 ayat 18, ini menunjuk kepada pakaian seorang pangeran. Dan dari sana ada indikasi. Indikasinya apa? Yaitu indikasi rahasia Yakub untuk mengangkat Yusuf, anak pertama laki-laki dari Rahel, untuk mendapatkan status anak sulung. Ya, ini ada indikasi. Yang seharusnya adalah Ruben, anak tertua dari Lea. Saudara-saudara Yusuf cemburu. Dikatakan dalam pelajaran kita, tidak heran kemudian bahwa saudara-saudara Yusuf sangat membencinya dan bahkan tidak mau terlibat dalam percakapan damai dengannya. Dengannya dalam hal inilah Yusuf. Nyonya White mengatakan dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 241, dikatakan demikian. Tetapi kasih itu pun menjadi penyebab kesulitan dan duka. Dengan tidak bijaksana Yakub telah menunjukkan pilih kasih terhadap Yusuf, dan hal ini telah membangkitkan cemburu di hati anak-anaknya yang lain. Saudaraku, ini menjadi satu pelajaran di tengah keluarga kita, terkhusus keluarga muda yang hidup di zaman saat sekarang ini. Mungkin saja karena kita memiliki hubungan yang khusus dengan salah satu dari anak-anak kita, maka kita memberikan perhatian penuh kepadanya, sedangkan kepada yang lain tidak. Mungkin saja kita memberikan suatu hadiah yang lebih baik daripada saudara-saudara yang lain.
kita harus mengingat bahwa ini akan menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Dan bukan hanya cemburu, tetapi timbul kebencian. Ada penyebab mengapa terjadi suatu permasalahan di keluarga Yusuf, yaitu oleh karena Yusuf bermimpi, ya. Saat Yusuf bermimpi 2 kali, seakan-akan ini menyatakan bahwa Yusuflah yang nomor 1, number 1 di tengah keluarganya. Seakan-akan Tuhan sudah mengangkat dia melebihi dari saudara-saudaranya dan bahkan ayahnya sendiri. Sehingga dalam hal ini Yakub juga menegur siapa? Menegur Yusuf supaya tidak memberitahukan tentang mimpi itu. Dalam hal itu Yakub mengatakan, apakah mimpimu itu? Apakah kami, orang tuamu, ayahmu dan ibumu harus tunduk kepadamu? Saudara dan saudariku, walaupun mungkin nanti ke depan hal itu akan terjadi, namun pada saat itu mungkin saja Yusuf belum mengerti dan tidak mengetahui apa arti mimpi itu. Tetapi itu akan terjadi. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karakter nubuat yang asli dari mimpi bahkan diratifikasi oleh fakta bahwa mimpi itu diulangi, ya. Mimpi itu diulangi. Meskipun Yakub terang-terangan menegur putranya, dia tetap mengingat kejadian itu di dalam pikirannya, merenungkan maknanya dan menunggu pemenuhannya. Inilah yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf semakin benci kepada Yusuf. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, dari pelajaran ini kita bisa memetik satu poin penting untuk kita aplikasikan, bahwa di tengah keluarga tidaklah bijak bila kita menspesialkan seorang anak dari semua saudara dan saudarinya, atau istilah sekarang ini memberikan perhatian penuh atau yang disebut dengan memanjakan tanpa ada aturan dan disiplin. Maka dari pelajaran ini kita bisa memetik, biarlah kita membagikan kasih sayang kita yang setara kepada semua anak-anak kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bapa, kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Berkat Tuhan menjadi bagian semua umat-umat Tuhan, pemirsa Bakti Channel. Yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.